Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kubur Ibu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Area pemakaman di salah satu desa sengaja ditempatkan di atas bukit. Awalnya undakan gunung yang cukup luas dan tinggi, dipenuhi pepohonan yang sangat rimbun. Namun seiring berjalannya waktu, karena kesepakatan warga, semua pepohonan hilang berganti dengan berjejernya batu nisan para warga yang sudah meninggal. Kini hampir 80% bukit tersebut berubah jadi area pemakaman. Jarak ke bukit pemakaman kurang lebih 1 km dari pemukiman warga. Di suatu hari, ada salah satu warga yang meninggal. Seorang perempuan yang sudah lanjut usia dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Semua warga bergotong royong menyiapkan semua keperluan pemakaman. Untuk warga perempuan membantu memandikan dan memakaikan selai kain kafan sebagai baju terakhir yang digunakan. Untuk warga lelaki ada yang ikut menyolatkan dan sebagian ada yang menggali liang kubur. Setelah semuanya siap, jenazah perempuan tersebut dikuburkan. Tidak ada yang aneh saat semua kegiatan dilakukan. Semua berjalan lancar. Hanya dengan sebuah pengumuman pengeras suara di masjid, semua warga segera datang dengan sendirinya tanpa perlu perintah. Karena dalam benak hati setiap warga telah tertanam semua yang hidup akan meninggal dan harus dibantu setiap prosesnya. "Randy di mana? Kok nggak kelihatan?" tanya salah satu keluarga ke anak pertama almarhumah. "Sudah diberitahu, mungkin lagi di jalan. Paling ntar malam dia sampainya," jawab anak pertama almarhum. Randy anak keduanya almarhum kerja di luar daerah dan diberitahu kalau ibunya sakit keras pengen bertemu. Tidak diberitahu kalau sebenarnya sudah meninggal dengan alasan takut kenapa-napa di jalan. Di saat semua keluarga sudah ada di rumah dan sedang bercengkrama tentang almarhum, tiba-tiba langit siang hari yang begitu cerah berubah drastis menjadi mendung dan hampir gelap gulita, padahal itu siang hari. Angin berembus sangat kencang. Kilatan petir seakan tengah menari disertai dentuman sangat dahsyat. Dan tidak lama berselang, hujan turun dengan derasnya disertai angin kencang dan petir yang saling menyambar. Lantunan azan walaupun bukan waktunya diumandangkan di setiap masjid. Terdengar sangat menyayat hati dan menakutkan. Menakutkan akan kejadian yang tengah terjadi karena tidak biasanya ada hujan badai di kampung tersebut. Pohon-pohon yang sangat tinggi tersambar petir, api dan asap mengepul di setiap pohon yang tersambar. Banyak atap rumah yang berterbangan karena kecepatan angin yang begitu kencang, mungkin hampir 40% rumah warga yang rusak. Teriakan takbir dari setiap bibir warga terus bersautan diiringi tangisan rasa ketakutan, berharap Allah segera menghentikan hujan badainya. Hanya 30 menit hujan badai tersebut melanda dan merusak atap rumah warga. Banyak pohon yang tumbang dan tersambar petir. Padi yang siap panen menjadi ayo. Dan warga pun kembali bergotong royong, saling membantu membetulkan atap yang rusak, pohon yang tumbang. Hujan badai, angin kencang dan petir memang telah berhenti, tapi gerimis hujan masih terus turun. Dan siang pun berganti malam. Hujan masih turun walaupun tidak begitu deras. Akhirnya anak kedua almarhum tiba. "Ya Allah, ada apa dengan kampungku?" bisik Randy, karena banyak bekas pohon tumbang, daun-daun dan ranting pohon yang berserakan di jalan. Dan di saat dia mau masuk ke dalam gang rumahnya, tiang bendera kuning yang jatuh menghalang jalannya. Ini siapa yang meninggal ya?" bisik Randy dalam hati sambil membetulkan tiang yang jatuh. "Jangan-jangan," bisik Randy sambil berlari. "Ibu," teriak Randy sambil berlari.
Dan hal yang ditakutkan kakaknya pun menjadi kenyataan. Walaupun Randy belum sampai rumah dan belum tahu siapa yang meninggal, dia tersandung ranting pohon yang belum sempat dipinggirkan oleh warga. Tepluk. Suara tubuh Randy yang terjatuh, kepalanya tersungkur membuatnya tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan jam 9 malam, gerimis hujan ditambah ada yang meninggal. Tidak ada satupun warga yang di luar ataupun keluar rumah. Bahkan warung pun yang biasanya habis maghrib buka kembali, kini tutup. Bangun nak, ibu menunggumu. Belayan tangan yang hangat dipenuhi kasih sayang membangunkan Randy yang tidak sadarkan diri. Bu, ibu. Suara pelan Randy memanggil nama ibunya sambil membangunkan diri. Namun tidak ada ibunya. Aduh, suara Randy pelan sambil mengusap jidatnya. Dan Randy pun melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Namun kini tidak berlari, Randy jalan pelan karena kepalanya masih terasa pusing. Singkat cerita, tok tok tok. Assalamualaikum. Suara pintu diketuk dan ada ucapan salam. Bu, Randy pulang bu. Suara Randy memanggil ibunya, berharap ibunya segera membukakan pintu. Waalaikumsalam, jawab kakak Randy sambil membukakan pintu. Itu geningmu berdarah, kamu kenapa? Tadi jatuh di gang, jawab Randy sambil masuk ke dalam rumah. Ibu mana? Kok banyak minuman dan makanan di ruang tamu? Terus kursi mejanya kemana? Kok dialasi tikar? Bu, Randy pulang bu, teriak Randy menuju kamar ibunya. Ibu mana kak? Jangan bilang bendera kuning di gang tanda ibu. Bu, ibu, tanya dan teriak Randy sambil menangis. Ibu telah tiada. Ibu telah meninggalkan kita untuk selamanya. Kamu yang sabar, jelas kakak sambil memeluk adiknya. Ibu, teriak Randy sambil menangis. Menangislah, karena tangisan tanda kasih sayang. Tapi jangan sampai kamu menyakiti diri sendiri karena akan menjadi beban untuk ibu kita di alam sana, jelas kakak. Dan setelah beberapa saat tangisan Randy mulai mereda. Hanya nafas yang turun naik karena sebuah kesedihan yang sangat dalam. Ibu dikubur di mana kak? Randy mau ke sana, tanya Randy setelah berusaha menerima keadaan. Ibu dikubur di bukit pemakaman. Besok saja Ran. Hujan masih turun dan gelap juga jalan menuju ke sana, jelas kakak kembali. Tadi pas Randy pingsan, disadarkan sama ibu. Katanya ibu sudah menunggu Randy kak. Tapi kakak tidak bisa ngantar kamu. Nggak apa-apa, Randy sendiri ke sana, jawab Randy. Keluar rumah meninggalkan kakaknya. Rintik hujan, kilatan petir saling menari namun tidak ada suaranya. Suara kodok yang sangat senang karena turunnya hujan, atau mungkin lagi kasmaran. Suara hewan malam menemani langkahnya Randy menuju area pemakaman. Rasa ingin cepat bertemu dengan kuburan ibunya pun perlahan menjadi ragu. Bayangan pohon pisang dan pohon-pohon lainnya yang terang sesaat karena kilatan petir, seperti sosok yang tengah berdiri dan memperhatikannya, membuat Randy semakin ragu. Karena Randy pergi menuju pemakaman tanpa payung dan alat penerangan. Apa besok pagi saja ya saya ziarah kuburnya, bisik hati Randy penuh keraguan. Jalan Randy yang awalnya cepat, kini langkah kakinya terasa begitu berat. Angin tiba-tiba berhembus ke tubuh Randy dan mengarah ke pohon pisang yang berada di pinggir jalan. Dan daun pohon itu seperti tengah menari, dan yang membuat Randy semakin ragu, hanya pohon pisang itu saja yang menari, sedangkan pohon yang pinggirnya tidak menari. Kok jadi merinding ya? Bisik Randy sambil mengusap pundaknya. Kilatan petir kembali menari membuat gelapnya malam menjadi terang walaupun sesaat. Terlihat samar 10 meter di depannya seperti ada sosok yang berdiri seakan mencegat jalannya. Itu apa ya? Bisik Randy. Kini badannya bergetar hebat. Rasa ragu kini berubah jadi rasa takut karena seluruh tubuhnya seperti mematung. Mulut tidak bisa berucap, kaki tidak bisa berjalan. Randy mematung di jalan karena sosok yang berdiri di depannya seakan mendekatinya. Semakin dekat dan semakin dekat, mau teriak maupun balik badan pun dia tidak bisa. Hanya bisa menutup matanya setelah sosok tersebut berdiri tepat di hadapannya. Allahu Akbar, ampun, ucap Randy setelah ada sesuatu yang menepuk pundaknya.
Sadar Ren, ternyata yang menepuk pundak Randy bukan hantu, melainkan Yadi dan Teddy. Mereka berdua disuruh kakaknya Randy untuk menyusul dan menemaninya ke makam ibunya. Kamu kenapa? Berdiri mematung kayak lihat hantu saja, tanya Teddy. Yadi mengusap-ngusap punggung Randy seakan tahu kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Entah apa yang sedang terjadi di kampung kita. Setelah ibumu meninggal, seakan ada sesuatu yang membebaninya, ucap Yadi. Nafas Randy perlahan teratur. Semua anggota badannya kini bisa digerakkan kembali. Tadi seperti ada, saut Randy masih terbata-bata. Mau sekarang ke kuburan ibumu atau besok pagi? Teddy langsung memotong ucapan Randy. Iya sekarang, jawab Randy tegas. Rasa takut seketika sirna karena rasa kesedihan kepergian ibunya. Kini Randy tidak sendirian ke kuburan ibunya. Dia ditemani Yadi dan Teddy yang disuruh kakaknya untuk menyusul. Payung dan senter dibawa Yadi dari rumah karena saat itu hujan masih turun. Hingga akhirnya tibalah mereka bertiga di depan gapura pemakaman sebagai tanda pintu masuknya. Ibuku dimakamkan di mana? Tanya Randy memecah keheningan. Di sebelah sana, arah utara, sambil disenter oleh Yadi. Tapi semakin masuk ke dalam area pemakaman arah utara, kuburan ibunya Randy tidak ada. Perasaan bener di sebelah sini ibumu dikuburkan, tapi kok tidak ada? Ucap Teddy sambil mengarahkan senter ke segala arah. Angin tiba-tiba berhembus ke tubuh mereka bertiga. Suasana yang tadinya biasa saja berubah jadi hening dan mereka bertiga saling tatap. Setelah senter yang diarahkan Teddy mengarah ke salah satu makam, seperti ada yang berdiri. Sesuatu yang berwarna putih lusuh seperti berdiri, namun hanya bawahnya saja yang disenter. Tidak dilanjutkan ke bagian atasnya. Mungkin di sebelah sana, kita salah masuk, ucap Yadi memecah kecanggungan. Dan berbaliklah mereka bertiga, menghilangkan pandangan yang ada di atas makam tersebut. Tapi saat berbalik di pinggir makam yang ada pohon cempaka, di dahannya seperti ada sesuatu yang menjuntai. Mereka bertiga melihat sangat jelas satu sosok perempuan yang tengah duduk di cabang pohon sambil mengayun-ayunkan kakinya. Terdengar samar oleh mereka bertiga suara tertawa pelan yang terbawa oleh angin. Kini hujan yang tadinya gerimis turun cukup deras. Mending lewat sini, ajak Teddy. Dan saat berbalik ke arah timur, di depannya ada segunduk pohon pisang. Dan pohon itu bergetar sendiri padahal tidak ada angin. Kok jadi gini sih? Ini anaknya almarhum yang tadi meninggal. Mau melayat, kenapa harus pada ganggu? Teriak Yadi kesal akan sesuatu yang tengah dialaminya. Ayo, kita samperin pohon pisangnya. Kita jalan ke sana, ucapnya kembali sambil melangkahkan kaki ke arah gundukan pisang. Otomatis Teddy dan Randy mengikutinya. Dan di saat 1 meter di depan pohon pisang sesuatu terlihat kembali. Yat, ucap Teddy sambil menepuk pundak Yadi. Pocong, teriak Randy. Terlihat sangat jelas satu sosok pocong yang tersinari cahaya senter yang mengarah tepat di wajahnya. Separuh wajah yang kepalanya terbungkus kain kafan tinggal tulang semua, sedangkan sebelah wajahnya lagi dipenuhi banyak belatung. Mereka bertiga segera membalikkan diri dan hendak berlari. Namun kenyataannya adalah mereka hanya berjalan cepat di tempat seperti yang tengah latihan baris berbaris. Angin berembus pelan menabrak tubuh mereka. Suara deheman pelan terdengar samar di telinga mereka bertiga yang terbawa oleh angin. Suara seperti orang yang tengah melompat-lompat di belakang tubuh mereka pun terdengar. Semakin lama semakin mendekat dan suara loncatan pun hilang, tepat seperti sudah berada di belakang tubuh mereka. Kini sosok kepala yang terbungkus kain kafan tepat menampakkan diri di samping muka Yadi. Dan senter pun tepat menyorot ke wajahnya, membuat Teddy, Yadi dan Randy melihat sangat jelas wajah yang sangat menakutkan tersebut. Tak, bunyi suara ketokan. Refleks tangan Yadi memukul telak kepala pocong tersebut. Entah dari mana datangnya keberanian mereka bertiga. Setelah 1 kali Yadi mengetok kepala pocong, Yadi menjadi berani dan terus-terusan memukulnya dengan senter. Itu pun Teddy memukul badannya dengan payung. Kemudian disusul Randy menendang tepat bagian perutnya, membuat sosok pocong tersebut terkapar. Meskipun sudah terkapar, mereka bertiga seperti yang kesetanan menzolimi pocong yang sudah tidak berdaya. Sialan,
teriak mereka bertiga sambil menginjak-injak dan memukul terus-terusan menggunakan payung dan senter. Mungkin kalau kejadiannya siang hari terlihat jelas pocong tersebut babak belur karena dikeroyok mereka bertiga. Kurang lebih 5 menitan mereka mengeroyok pocong tersebut hingga akhirnya mereka tersadar di saat sosok yang tengah dikeroyoknya tiba-tiba menghilang, membuat mereka bertiga saling tatap satu sama lain. "Jangan lari," ucap Teddy yang tersadar. "Pulang lagi aja yuk, besok aja ziarah kuburnya," ajak Randy. "Ayo," jawabnya setuju Yadi dan Teddy. Setelah kesepakatan terjalin, mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Namun baru beberapa langkah berjalan, berdiri lebih dari 10 pocong yang berbaris berjajar menghalangi jalan pulang mereka bertiga. "Tawuran ini mah," ucap Teddy sambil membalikan tubuhnya. Yadi dan Randy pun ikut menyusul membalikan tubuhnya. "Kamu sih pakai acara ketok kepala pocongnya segala. Kayaknya dia minta bantuan kawan-kawannya untuk balas dendam kepada kita," ucap Randy setengah berbisik. "Tadi aku kesetanan, kalian juga sama, kenapa ikutan gebukin?" "Sama, kesetanan aku juga," sahut Randy pelan. Kesetanan, no, di belakang kita setannya," jawab Teddy mulai berjalan. "Jangan lari, dan jangan sampai terpisah. Kalaupun kita dikeroyok dan digebukin para pocong, harus barengan," jawab Randy ikut berjalan pelan. "Sekarang kita mau kemana? Jalan keluarnya ditutupin pocong," tanya Yadi ikut menyusul berjalan pelan yang kapanpun siap berlari kencang. "Rumah ibu, mungkin di sana aman," jawab Randy pelan. Kini mereka bertiga berjalan pelan sambil bergandengan tangan. Betapa apesnya mereka bertiga yang baru beberapa langkah berjalan pelan, ketepuk, Yadi terjatuh. Walaupun Yadi yang tersandung, Teddy dan Randy ikut terjatuh karena mereka bertiga bergandengan tangan. Dan di saat mereka terjatuh, wajah mereka melihat ke arah belakang yang ternyata pocongnya mengikuti mereka bertiga. Malahan semakin banyak saat terlihat oleh kilatan cahaya petir. "Modar, ini mah tambah banyak pula pocongnya," ucap Randy bangun pertama kali sambil membantu membangunkan tubuh Yadi dan Teddy. Pertemanan mereka bertiga terpecah belah di saat petir menggelegar tanpa diawali kilatan. Yadi kabur berlari ke arah samping, Randy berlari lurus sedangkan Teddy kabur ke samping kanan. Yadi yang berlari kencang ke arah kiri bukit pemakaman terus-terusan terjatuh. Jalan tanah merah yang licin karena air hujan ditambah rasa takut yang amat dalam karena satu sosok pocong terus mengejarnya sambil terbang melayang. Meskipun dia berusaha melawan rasa sakitnya, terjatuh dan terus bangun akibat tersandung batu nisan kuburan yang berjajar. Tidak berselang lama tubuhnya tidak mampu lagi berdiri dan berlari karena kakinya terkilir, membuatnya hanya bisa mengesot mundur perlahan sambil menatap jelas dan samar satu sosok pocong yang terus mendekatinya. Dah, suara petir menggelegar membuat malam yang gelap menjadi terang untuk beberapa saat. "Ampun, tolong, tolong, tolong!" teriaknya penuh kesakitan dan ketakutan karena pocong tersebut terus mendekati tubuhnya. Cek. Pocong tersebut meludahi wajah Yadi tepat di bagian matanya sebelah kiri. Seketika Yadi guling-guling, dia teriak kepanasan dan kesakitan sambil memegangi bagian matanya yang terludahi pocong. Setelah berguling-guling menahan rasa sakit di atas kuburan, Yadi pun pingsan tidak sadarkan diri. Dan Teddy yang berlari kencang ke arah kanan bukit pemakaman tidak jauh beda dengan hal yang dialaminya seperti Yadi. Satu sosok pun juga mengikutinya dari belakang, namun pocongnya tidak terbang melainkan meloncat-loncat. Brak! Suara Teddy terjatuh karena tersandung batu nisan kuburan. Aduh! Ringis Teddy sambil memegang kaki kirinya yang tersandung. Dan kilatan petir pun membuat gelapnya malam menjadi terang untuk beberapa saat. Satu sosok pocong berdiri tepat 2 meter jaraknya dengan Teddy yang terjatuh. Tangan Teddy meraba-raba samping kiri dan kanan tubuhnya, dan setelah beberapa saat tangannya menemukan benda keras. Yang ternyata samping kanannya adalah kuburan yang dihiasi batu-batu seukuran genggaman tangan. "Sialan!" teriaknya sambil melempar batu yang dipegangnya ke bagian kepala pocong yang berdiri mematung. Namun pocongnya dapat menghindari lemparan batu Teddy dengan meloncat ke samping kiri dan kanan. Betapa kesalnya Teddy melihat sosok pocong yang bisa menghindari lemparan batunya, apalagi di saat kilatan petir menyinari bumi untuk sesaat.
Pocong tersebut seakan meledek dengan menggoyangkan pinggulnya yang berdiri mematung. "Bangsat!" teriak Teddy sambil terus-terusan melempari batu dari atas kuburan. Dan pocong pun meloncat ke sana kemari seakan lagi menari menghindari lemparan batu Teddy. Hingga akhirnya, entah lemparan batu yang keberapa yang dia lempar Teddy. Mampus loh. Lemparan batunya mengenai kepala pocong tersebut sampai-sampai membuat kepalanya terlepas. Tapi pocong itu masih berdiri walaupun kepalanya telah putus dan jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, keberanian Teddy kembali datang secara tiba-tiba, seakan ia tengah kesetanan kembali. Ia bangun dari duduknya dan mulai berdiri. Nafasnya naik turun seakan sangat emosi, matanya melotot seakan mau memakan itu pocong, dan kedua tangannya telah dikepalkan sangat bulat. Perlahan tapi pasti kakinya mulai melangkah ke arah pocong yang masih berdiri, walaupun tanpa kepala. Namun semua emosi dan keberaniannya seketika berubah menjadi rasa takut yang sangat amat takut. Di saat tepat jaraknya 1 langkah lagi ke arah pocong, tangan yang telah dikepal dan mau membogem bagian perutnya. Ayunan bogeman itu terhenti di tengah-tengah sebelum sempat mengenai perutnya. Dar! Kilatan petir terus-terusan menyambar dan menggelegar, membuat bumi menjadi terang untuk beberapa saat. Kepala pocong yang jatuh ke tanah perlahan terbang. Dan hanya jarak 1 jengkalan tangan, wajah Teddy saling berhadapan-hadapan dengan wajah pocong yang hanya kepalanya saja. Kedua bola matanya kosong sehingga terlihat samar, menjadi seperti tidak mempunyai bola mata. Hidungnya tinggal tulang belulang. Di bagian keningnya membusuk dan keluar masuk sangat banyak belatung, seakan tengah menikmati seonggok daging. Kemudian mulutnya menganga sangat lebar, mengeluarkan bau bangkai yang sangat menyengat. Pocong itu meludahi Teddy dan air ludahnya tepat mengenai bagian hidung dan mulutnya. Seketika Teddy terjatuh dan tubuhnya guling-guling di tanah. Bagian mulut dan hidungnya terus-terusan digosok ke tanah yang basah karena air hujan. Teddy sangat kesakitan dan kepanasan, apalagi di bagian mulut dan hidungnya. Duk! Pocong tersebut menginjak punggung Teddy, membuat seluruh tubuhnya bertambah sakit dan sangat berat. Pocong itu berdiri lumayan lama di atas punggung Teddy yang sedang tengkurap. Kemudian Teddy pun pingsan karena tidak tahan akan penderitaan yang tengah dialaminya. Namun lain halnya dengan yang dialami oleh Randy yang berlari lurus. Baru 1 langkah Randy melangkah, langit yang sangat gelap gulita karena turun hujan seketika berubah menjadi sangat terang. Seakan waktu siang, dan yang membuat Randy tambah heran adalah jarak 3 meter di depannya. Banyak sosok lebih dari 10 orang laki-laki dan perempuan dengan raut wajah pucat pasi, seperti orang-orang yang telah mati. Mereka semua seakan tengah menggali sebuah liang lahat kuburan baru. Randy pun berjalan pelan menghampiri orang-orang yang tengah menggali kuburan, dan tepat 5 langkah lagi, Randy sampai ke tempat liang lahat. Tubuh yang berdiri kokoh, badan yang sehat seketika berubah menjadi sangat lemas, seperti tidak mempunyai tenaga sedikit pun. Setelah ia melihat satu sosok yang sangat ia kenali tengah diangkat dari dalam liang lahat. Ternyata orang-orang tersebut bukan menggali untuk kuburan baru, melainkan mereka tengah menggali ulang kuburan baru yang sudah ada isinya. Dan sosok yang diangkat beberapa orang ke atas kuburan adalah tubuh ibunya yang baru meninggal. "Ibu!" Suara Randy sangat pelan melambaikan tangan sambil terduduk ke arah ibunya sambil meneteskan air mata. Dan ucapan Randy membuat semua orang yang berada di atas kuburan ibunya menatap wajahnya dengan tatapan kosong. Wajah mereka semua pucat pasi. Randy menelan air liurnya sendiri, dan kini tubuh yang sangat lemas berubah menjadi bergetar hebat. Keringat dingin terus bercucuran di seluruh tubuhnya. Randy sangat ketakutan, walaupun orang-orang tersebut hanya menatap tajam wajahnya saja, dan ketakutannya pun bercampur aduk dengan kesedihan yang amat dalam. Setelah melihat sosok pocong yang terbaring di atas liang lahat, memakai kain kafan, tiba-tiba berdiri dan menatap dengan tatapan berkaca-kaca ke arah Randy. Kemudian sosok ibunya yang seperti pocong tersebut meloncat ke arah Randy. Duk! Loncatan pertama dengan tatapan wajah penuh kasih sayang. "Bu, ini Randy, Bu. Randy takut, Bu," ucap Randy. Ya bukannya bahagia bisa melihat kembali sosok ibunya, ia memilih ngesot mundur perlahan karena ketakutan. Duk! Loncatan kedua. "Bu, sebenarnya apa yang terjadi, Bu?" teriak Randy.
sambil menangis dan melambaikan kedua tangannya seakan ia tidak ingin ibunya mendekat. Duk. Loncatan ketiga semakin mendekati tubuh Randy yang hanya tinggal 3 loncatan lagi saja. "Ini Ibu Ran, kamu datang," ucap sosok seperti ibunya, berucap dengan nada datar dan menakutkan karena senyumannya yang menyeringai. "Iya Bu, Randy datang, tapi Randy takut," jawabnya sambil terus-terusan ngesot mundur. Duk. Sosok ibunya meloncat kembali dan berucap, "Kenapa harus takut, Nak? Aku ini ibumu, Ran," jawabnya masih dengan nada datar menakutkan. "Bu, maafin saya, ampuni saya," teriak Randy sambil melambaikan kedua tangan ke arah ibunya dengan ekspresi sangat ketakutan. Kini tubuh yang seperti ibunya berdiri tepat di hadapan Randy yang terduduk. Wajah ibunya yang telah pucat pasi dan berdiri menggunakan kain kafan seperti pocong menatap tajam wajah anaknya dengan senyuman sangat menakutkan. "Jangan takut, nanti kamu juga akan menyusul ibu dengan dijemput oleh mereka. Ibu juga mau menyusul ayahmu. Nanti 7 tahun ke depan kakakmu juga akan menyusul ibu dan ayahmu. Kemudian 10 tahun setelah meninggalnya kakakmu, giliranmu yang menyusul kita." Sosok seperti ibunya tiba-tiba berucap demikian. "Maksudnya apa, Bu?" tanya Randy sambil menangis. "Lanjutkan toko sembako ibu dan ayah jika kakakmu telah meninggal. Kejayaan toko sembako kita karena bersekutu dengan Wedon, namun perjanjiannya adalah dengan nyawa kita sendiri," jelasnya kembali. "Tidak!" teriak Randy sangat bergema sambil menatap langit. Dan langit yang tiba-tiba terang setelah ia berteriak berubah kembali menjadi gelap gulita. Betapa ketakutannya Randy saat suasana menjadi malam kembali. Ini orang-orang yang tadi menggali kuburan ibunya yang awalnya memakai pakaian biasa layaknya manusia. Pakaian mereka semua berubah menjadi baju yang dikenakan ibunya, yaitu memakai kain kafan menjadi pocong. "Kamu tidak bisa lari dan menghindar karena terikat garis keturunan. Nikmati saja kejayaanmu saat masih hidup di dunia." Suara sangat bergema dari seorang pria dan saat dilihat secara seksama karena tersinari cahaya kilatan petir. Sosok yang berucap tersebut sangatlah tinggi besar, berukuran pohon kelapa dan memakai kain kafan. "Maafin Ibu, Nak. Ini juga untuk kebahagiaanmu hidup di dunia. Ibu tidak ingin kamu kesusahan dan terhina-hina karena menjadi orang tidak punya," ucap sosok ibunya. Kemudian diawali sosok pocong yang tinggi besar menghilang disusul orang-orang yang menjadi pocong juga menghilang. Lalu sebelum ibunya menghilang, sosok ibunya menjatuhkan kain tali berwarna putih yang mengikat bagian lehernya. "Ibu!" teriak Randy yang langsung tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Kakak Randy belum tidur karena sangat khawatir akan kondisi adiknya. Kemudian kakak Randy pun meminta bantuan para tetangga untuk menyusul adiknya yang belum pulang dari bukit pemakaman. Para tetangganya meskipun takut apalagi habis hujan badai siangnya, namun karena iba dan khawatir rasa sebagai sesama tetangga, mereka memutuskan membantu untuk menjemput Randy, Yadi dan Teddy yang belum pulang dari bukit pemakaman. Lebih dari 10 warga berangkat menuju bukit pemakaman pada jam 2 malam. Singkat cerita, para warga telah sampai di bukit pemakaman. Semua warga membawa senter sebagai alat penerangan. Betapa terkejutnya warga saat sampai karena pohon dan tanaman hias kuburan kebanyakan porak-poranda dan pada tumbang. Banyak sekali batu nisan yang berpindah dari tempatnya, namun para warga masih berpikir positif, mungkin akibat hujan badai tadi siang. Padahal nyatanya selain karena badai, kerusakan pemakaman juga ditambah oleh 3 pemuda yang tengah dikeroyok para setan yang berlari ke sana kemari saking ketakutannya. Para warga pun langsung menuju ke kuburan Ibu Randy. Betapa kagetnya warga saat sampai di sana karena Randy ditemukan tergeletak di atas kuburan ibunya, tidak sadarkan diri. Di telapak tangannya diikat kain putih seperti dibalut perban. "Tapi katanya Randy ditemani Yadi dan Teddy," ucap warga saat menemukan Randy. "Ayo cepat, cari," pinta tokoh masyarakat. Hingga akhirnya setelah beberapa lama mengelilingi bukit pemakaman, Yadi pun ditemukan di ujung timur dan Teddy ditemukan di ujung barat. Dengan kondisi sama, ketiganya tidak sadarkan diri.
Para warga pun membawa mereka bertiga ke rumahnya masing-masing. Betapa terkejutnya keluarga mereka bertiga karena saat dibawa pulang dengan kondisi pingsan. Singkat cerita, pagi pun datang. Satu persatu kesadaran mereka bertiga pulih dan sadarkan diri. Namun kejanggalan terjadi oleh Yadi dan Teddy. Di saat Yadi terbangun, sebelah matanya tidak bisa melihat. Dan di saat Teddy tersadar, hidungnya tidak bisa lagi mencium aroma dan mulutnya tidak bisa merasakan apa-apa. Semua yang dimakan dan minum menjadi hambar tidak berasa. Sedangkan di saat Randy terbangun dari pingsannya, ia hanya terdiam dan melamun dengan tatapan kosong. Mendengar kabar Yadi dan Teddy sakit, kakak Randy bertanggung jawab semuanya karena dia yang meminta bantuan dari mereka berdua. Bermacam cara dilakukan keluarga Yadi dan Teddy untuk kesembuhannya. Hingga 5 bulan lamanya barulah mereka berdua bisa sembuh kembali. Karena menurut medis mata, hidung maupun pengerasa semuanya normal. Dan mereka berdua bisa disembuhkan dengan upaya non-medis. "Kenapa setelah kematian ibu, kamu terus melamun dan menangis?" tanya kakak Randy hampir setiap hari. Dan di suatu bulan, setelah 7 tahun meninggalnya ibunya, barulah Randy pun menjawab, "Aku sudah tahu tentang kekayaan keluarga kita." "Syukurlah kalau kamu sudah tahu. Tidak lama lagi giliran kamu yang melanjutkan kekayaan keluarga kita." Karena belum sempat kakaknya berucap, Randy meneruskan ucapannya, "Kamu akan mati, Kak." Dan 1 minggu setelah Randy berucap demikian, kakaknya meninggal. Kampung Randy porak-poranda kembali setelah kematian kakaknya. Hujan badai tiba-tiba menerjang kampung Randy setelah kakaknya dikuburkan. Banyak atap rumah warga berterbangan akibat angin disertai hujan yang sangat kencang. Pohon-pohon pada tumbang dan banyak sekali yang terkena sambaran petir. Kampung yang begitu damai berubah menjadi rasa takut seakan hari kiamat sedang datang melanda kampung mereka. Dan yang sangat mengherankan semua warga adalah hujan disertai badai hanya melanda kampung mereka saja. Sedangkan kampung sebelahnya tidak terjadi apa-apa. Kurang lebih 45 menit badai menerjang hingga akhirnya benar-benar reda. Semua warga langsung bergotong royong untuk membetulkan atap dan membereskan pohon-pohon yang bertumbangan menghalangi jalan. Dan siang pun berganti malam, meskipun badai telah berlalu, rintik hujan masih berjatuhan membasahi kampung. Tepat jam 10 malam di saat rumah Randy sepi dari tamu pengelayat, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan setelah Randy dengarkan secara seksama, ada suara yang tidak asing didengar oleh telinganya. Samar terdengar suara lelaki yang telah lama menghilang, terus-terusan memanggil namanya. Dia pun memberanikan diri untuk membuka pintu rumah. Langit malam yang gelap dan kilatan petir yang saling bersautan menambah suasana semakin mencekam. Suara anjing dan berbagai hewan malam saling bersautan seakan sedang berseteru, dan betapa kagetnya dia saat pintu telah terbuka lebar. 3 sosok yang sangat ia kenali berdiri di depan pintu, sedangkan 1 sosok lagi ia tidak dapat melihat wajahnya. Hanya bagian kakinya yang ia lihat karena sosok tersebut sangat tinggi besar. Keempat sosok yang datang semuanya menggunakan kain kafan. Dan perlahan air mata Randy jatuh dengan sendirinya. Raut wajah Randy sangat sedih dan memelas setelah melihat 3 sosok yang berdiri di hadapannya. Tidak ada ketakutan dalam pikiran Randy, walaupun keempat sosok yang datang bertamu malam-malam adalah 4 sosok pocong. 2 pocong perempuan dan kakak dan ibunya, sedangkan 1 pocong laki-laki adalah ayahnya. "Waktumu hanya 10 tahun di dunia. Kelak jika waktunya tiba, kita akan menjemputmu kembali dan kita akan bersama-sama untuk selamanya." Pocong yang seperti sosok ayahnya berucap demikian. "Kamu hanya tinggal meneruskan apa yang telah ibu dan ayahmu perjuangkan dulu. Tidak ada ritual atau persembahan yang harus dilakukan, tinggal menikmatinya saja. Uang di dalam kamar tidak akan ada habisnya," jelas pocong yang menyerupai ibunya. "Hanya 1 hal yang harus kamu ketahui. Jangan pernah dekat dengan Tuhan jika kamu tidak ingin celaka," saut pocong kakaknya yang baru meninggal. Setelah mereka bertiga berucap, keempat pocong pun menghilang. Hanya menyisakan kesedihan yang amat dalam hati Randy yang tidak menyangka kekayaan keluarganya selama ini didapat dari hasil menyimpang menduakan Tuhan. Kemudian Randy masuk kembali ke dalam rumah. Dia berjalan mendekati kamar yang tidak boleh dibuka olehnya. Di saat ayah dan ibu kakaknya masih hidup, Randy berdiri terpaku di depan kamar. Kini kamar itu telah siap dibuka olehnya. Krak,
pintu kamar pun dibukanya. Hanya ekspresi tatapan kosong yang ia keluarkan saat melihat semua isi kamar. Kamar tersebut berisi tumpukan uang yang sangat banyak. Emas, berlian, ada di dalam kamar tersebut. Setelah tahu isi kamarnya, Randy pun menutup kembali pintunya. Kemudian Randy pergi ke garasi rumahnya, lalu dia membawa jiligan besar yang isinya bensin yang telah ia persiapkan. Tepat jam 1 dini hari, Randy menaburkan bensin tersebut ke seisi rumahnya. Lalu dia pun keluar rumah sambil melemparkan korek api yang telah menyala. Pss. Seketika api pun bertambah besar dan setelahnya rumah Randy benar-benar terbakar. Ia pergi meninggalkannya. Aku tidak ingin seperti mereka. Itulah yang dipikirkan dalam benak Randy setelah tahu kebenarannya saat kematian ibunya. Randy berjalan tanpa keraguan dan penyesalan, meninggalkan rumah yang telah ia bakar dan kampung halamannya. Dengan mengendari sepeda motor hasil keringatnya sendiri, dia memutuskan untuk hidup di jalan yang benar dan diridhoi Tuhan. Namun keputusan Randy tersebut berbuah sangat fatal. Ikatan yang telah terbuat oleh orang tuanya dulu tidak bisa diputuskan begitu saja. Singkat cerita, Randy pergi mengunjungi ustadz di luar daerahnya. Semua ia ceritakan kepada sang kiai. Dia tidak ingin menjadi bagian dari keluarganya yang menduakan Tuhan. Sang kiai pun sangat antusias dengan keinginan Randy yang ingin hidup di jalan yang benar. Tapi kejanggalan terjadi di saat Randy hendak melaksanakan kewajiban sholat sebagai seorang muslim. Begitu banyak sosok pocong yang sangat menakutkan dan mengerikan di saat ia hendak mengerjakan sholat. Allahu Akbar. Randy mengangkat kedua tangannya menandakan sholat akan dimulai. Tiba-tiba tercium bau amis bangkai yang sangat menyengat hidungnya, membuat ia batal mengerjakan sholat karena perutnya sangat mual dan langsung muntah-muntah. Namun itu tidak menghentikannya untuk mengerjakan sholat. Setelah perutnya baikan, dia kembali mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat kembali. Belum sempat ia takbiratul ihram, baru merapikan sajadah dan baru berdiri siap sholat. 7 sosok pocong telah berdiri tegak di depannya dengan wajah sangat mengerikan dan menakutkan. Kebanyakan sosok pocong tersebut kain putihnya lusuh yang dipakai berlendir berwarna kuning. Wajahnya sangat hancur dan kulit wajahnya seperti meleleh. Ada pula yang wajahnya dipenuhi sangat banyak belatung. Dan yang membuat Randy kembali batal melaksanakan sholat karena sosok yang berdiri tepat di depannya tiba-tiba muntah. Cairan kuning berlendir sangat bau amis bangkai dimuntahkan dari mulutnya, membuat Randy lari ketakutan keluar masjid. Singkat cerita, begitu banyak kiai yang ia datangi untuk menutup penglihatan pocong di saat hendak melaksanakan kewajiban sholat. Namun anehnya, meskipun berbagai doa dipanjatkan kepada Tuhan oleh para kiai, penglihatan Randy masih terbuka melihat sosok pocong. Yang anehnya, sosok pocong tersebut menampakkan diri hanya di saat Randy hendak melaksanakan kewajiban sholat saja. Hingga akhirnya Randy benar-benar pasrah dan menyerah. Dia hanya bisa menerima dirinya lalai sebagai seorang muslim karena tidak bisa mengerjakan sholat yang 5 waktu. Lebih dari 3 tahun lamanya dia terus berusaha. Berbagai daerah pelosok kota dan luar pulau ia datangi, namun tetap saja hasilnya tidak bisa. Randy tetap tidak bisa mengerjakan sholat karena banyak sosok pocong yang sangat menakutkan menampakkan wujudnya. Kini Randy hidup di jalanan seorang diri, hanya ditemani sepeda motornya saja. Dan keanehan dalam diri Randy adalah menjadi keberuntungan untuk orang lain yang Randy sendiri pun tidak menyadarinya. Meskipun Randy tidak bekerja dan hidup hanya menyusuri jalanan, setiap ia berhenti di rumah makan untuk mengisi perut yang lapar, seketika saja warungnya saat itu juga menjadi sangat ramai pembeli dan sampai habis total dagangannya. Hal itulah yang dimanfaatkan Randy untuk makan dan minum secara gratis dan mendapat uang secara percuma. Sebelum ia makan, dia selalu ngobrol dulu kepada yang punya rumah makannya. Pak, bolehkan saya makan gratis di sini? Tapi gantinya, dagangan Bapak pasti habis saat ini juga, di saat saya makan dan diam di warung. Itulah yang selalu diucapkan Randy sebelum makan kepada yang punyanya. Dan ucapan Randy selalu menjadi kenyataan. Setiap warung makan yang dinyaminya, semua dagangannya selalu habis terjual. Padahal kenyataannya tubuh Randy membawa keberuntungan tersebut karena dengan pesugihan yang dilakukan orang tuanya dulu. Selama bertahun-tahun kemanapun dia berhenti, di setiap orang yang jualan maka dagangan yang dia jual akan habis terjual. Dan di akhir
tahun ke-10 tepat 7 hari lagi ke tahun 11 setelah kematian kakaknya, yang artinya 7 hari lagi dia akan meninggal dan akan dijemput keluarganya. Kala itu umur Randy berusia 43 tahun. Segala macam cara telah ia lakukan untuk berada di jalan yang benar dan diridhoi Tuhan. Namun takdir berkata lain. Dia tidak bisa memutus ikatan yang telah terbuat oleh keluarganya dulu untuk menduakan Tuhan. Selama 10 tahun dia tidak sholat dan setiap ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak sekali sosok pocong menampakkan wujudnya. Maka dia pun pasrah dan telah siap menemani keluarganya yang telah pergi duluan. Dan di hari 7 sebelum kematiannya, dia yang sedang perjalanan ke laut Cianjur Selatan berhenti di salah satu penjual gorengan. Kala itu tepat jam 4 sore, yang tandanya penjual gorengan di pinggir jalan pun baru saja memulai penjualannya. Saya tidak punya uang untuk membayar, tapi sebagai gantinya semua dagangan aneka gorengan AA pasti habis terjual. Saya tungguin sampai habis, 1 jam juga pasti ludes semua. Jelas Randy setelah menghentikan sepeda motornya tepat di pinggir gerobak penjual gorengan. Bukannya menanggapi, si penjual yang sedang memasak gorengan malah tersenyum sinis dan berucap yang sangat mengagetkan Randy. "Masuk ke sini, tak masak pakai minyak panas sama saya," ucapnya sambil menunjuk dengan sodet ke arah pinggir Randy yang berdiri. "Maksud apa ya?" "Saya bisa melihat apa yang tidak orang lain lihat." "Saya nggak paham, tanyanya lagi. "Saya benci dengan sosok pocong. Dirimu ini diikuti banyak sosok pocong, maka ragamu seakan membawa keberuntungan. Coba sekarang buktikan. Saya tunggu sampai maghrib. Apakah dagangan gorengan saya akan habis? Kalau mau makan, makan saja gratis. Entah apa yang telah dilakukan olehmu sehingga dirimu banyak diikuti para pocong," jawabnya sambil asik memasak. "Emang bisa lihat?" Dan betapa kagetnya Randy melihat yang dilakukan penjual gorengan. Kedua tangannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam minyak panas yang tengah mendidih. "Lihat dengan matamu, siapa yang berada di belakangmu?" jelasnya sambil tiba-tiba mengusapkan tangan yang telah dicelupkan minyak panas ke wajah Randy. "Pocong," jawabnya kaget sambil mundur beberapa langkah. Si penjual gorengan hanya tersenyum saat Randy telah melihat begitu banyak sosok pocong. "Pergi, nanti saya goreng kalian semua," ucap penjual gorengan kepada para pocong. Dan anehnya semua pocong yang sangat menakutkan tersebut tiba-tiba menghilang. "Pocongnya hilang, ucap Randy. "Ceritakan semuanya," jawab penjual gorengan. Dan Randy pun menceritakan kembali semua kisah hidupnya kepada penjual gorengan. Dan tidak terasa waktu pun terus berputar. Adzan maghrib berkumandang. "Ayo sholat," ajak penjual gorengan. Randy hanya menggelengkan kepalanya. "Insya Allah gak bakal digangguin sekarang, mah," ucap penjual gorengan kembali. Dan Randy pun mencobanya kembali untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Betapa bahagianya Randy hal yang sangat diinginkannya menjadi kenyataan. Akhirnya dia bisa menunaikan sholat setelah 10 tahun lamanya ia tinggalkan karena selalu diganggu sosok pocong. "Jangan dulu berucap terima kasih karena belum selesai. Sekarang kamu balik lagi ke Cianjur kota. Pergilah ke kecamatan Karangtanga. Di sana ada yang jualan gorengan di pinggir jalan. Bukannya setiap sore. Kamu disuruh datang menemuinya karena disuruh oleh saya. Udah gitu aja," jelas penjual gorengan. Randy pun menuruti ucapan penjual gorengan tanpa banyak pertanyaan, dan mereka berdua pun berpisah. Singkat cerita 2 bulan telah berlalu. "Beli gorengan sama kopi hitamnya diseduh," pinta pembeli yang baru turun dari sepeda motor. "Oh ya, silakan. Dipilih saja gorengannya, masih pada panas," jawab penjual gorengan sambil menatap wajah pembeli. Betapa kagetnya penjual gorengan karena tiba-tiba saja sang pembeli memeluk erat tubuhnya sambil menangis sesegukan dan terus-terusan berucap terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Kini semua ikatan telah diputuskan oleh ayah AA. Saya bisa sholat kembali dan berada di jalan yang diridhoi Tuhan." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.